sini tema ini adalah tentang storytelling in public speaking. Teman-teman, saya sudah beberapa kali menyampaikan tema public speaking di dalam kelas ini. Saya pengen tahu dulu dong ya, siapa yang sudah pernah ikut kelas public speaking saya sebelumnya di sesi Kamis malam? Boleh nggak memberikan, kalau satu berarti sudah pernah ikut. Kalau yang nggak jawab satu berarti belum pernah ikut. Boleh nggak? Saya pengen lihat dong teman-teman punya partisipasi yang sudah pernah ikut kelas saya sebelumnya. Ya, bisa diketik satu kalau sudah pernah ikut kelasnya. Nggak pernah ikut ya? Kalau itu saya ulang dari awal ya gitu ya. Oh, sudah ada, sudah ada. Oke. Siapa lagi yang sudah pernah dengar? Mungkin sesi yang keberapa gitu ya? Kayaknya saya dari tahun lalu ya bawakan beberapa sesi tentang public speaking. Oke. Yang lain belum, baru 3-4 orang doang yang pernah ikut ya. Saya tidak tahu apakah teman-teman merasa ada manfaat atau enggak. Ya, semoga ada manfaat ya. Sehingga ada kemajuan di dalam kita punya kemampuan berkomunikasi. Sebelumnya mohon maaf karena saya sedang flu sehingga suara agak-agak mindeng, jadi kurang maksimal sebetulnya buat ngobrol panjang-panjang teman-teman ya. Izinkan saya kembali perkenalkan diri, saya itu setengah manusia setengah kopi ya. Itu dari gambarnya ya, setengah manusia setengah kopi. Saya kebiasaan yang kurang baik ya, kebanyakan ngopi daripada minum air putih ya. Jangan diikuti ya. Saya punya pengalaman lebih kurang 20 tahun lebih lah ya, dalam bidang pendidikan, training, baik sebagai guru maupun sebagai trainer, dalam bidang character building, self development, sales strategi dan juga financial planner ya. Kemudian skill yang saya miliki memang ini semua adalah berkat dari yang di atas gitu ya. People strategy, character building, sales strategy, people development, theocentric motivation and leadership, dan ref sales trainer. Sehingga teman-teman jika ada yang membutuhkan tema-tema tersebut bisa boleh kontak saya. Nah ini kontak saya, silakan boleh di screenshot, boleh di foto ya. Kalau mau follow saya punya Instagram silakan, TikTok, YouTube. Memang tahun ini saya kurang banyak isi konten. Tahun lalu saya banyak isi konten. Berharap tahun depan bisa ada refreshment dengan konten-konten yang baru. Kemudian boleh eh, kontak saya. Ada pertanyaan, diskusi, bahkan apapun saya kasih untuk kita bisa ngobrol lebih lanjut jika ada pertanyaan ya. Nah, teman-teman kita langsung mulai saja tanpa berlama-lama. Teman-teman lihat gambar ini. Semua terlihat ya. Gambar apakah ini teman-teman? Kalau memang teman-teman di mute oleh PIC, boleh ketik aja biar saya tahu ada responnya. Gambar apa ini teman-teman? Kelinci kura-kura, hutan, perlombaan kura-kura kelinci, lomba kelinci, hutan, kelinci. Oh, menarik sekali ya. Saya yakin ya, ada setiap ada yang jawab kuda. Wah, luar biasa. Kelinci sedang santai menunggu. Wah, ini teman-teman kreatif-kreatif ya. Luar biasa ini kelas ya. Sayangnya kita ketemunya online ya. Kalau kita onsite gitu ya, wah, pasti lebih asik lagi ya. Pohon, kelinci berjaket, kelinci yang malas, kura-kura yang pantang menyerah. Wah, luar biasa sudah bisa memberikan konklusi dari gambar ini ya. Keingat cerita lomba antara kura-kura dan kelinci dari Z ya. Oke, saya izin tanya ya. Ini sekali lagi sayangnya kita ketemunya online ya. Kalau offline bisa lebih seru ya. Adakah teman-teman di sini mungkin satu orang ya yang berani open mic kemudian cerita gambar ini? Terserah mau versi apa. Siapapun. Falmadino angkat tangan. Boleh tolong dikasih kesempatan buat cerita. Kasih wajahnya di spot gitu ya supaya bisa lihat dan silakan bercerita apa saja tentang gambar ini. Silakan. Falmadino tadi raise hand. Ini raise hand tanya atau raise hand mau cerita nih? Baik, terima kasih Bapak. Yes, baik. Bisa Apakah tampil suara saya wajahnya nggak ya? kedengaran? Sebentar. Suara kedengeran. Cuma saya belum bisa lihat wajahnya nih. Bisa Halo, nggak di Pak. open kamera nggak, Falmadino? Menurut saya ini adalah gambar kelinci yang sedang Oke, bersantai. ya. Dan juga Silakan. ada seekor kura-kura yang sedang berjalan secara lambat. Halo, Bapak. Ya, ya. Lalu
Apakah suara saya kedengaran? Jelas, jelas, jelas. Silakan, lanjutkan, lanjutkan. Oke. Baik, saya lanjutkan. Di sini juga ada pengendara kuda. Terlihat pengendara kuda yang sedang menuju ke arah pohon. Dan juga ada seekor kancil di kanan gambar. Mm-mm. Ini menunjukkan sebuah ekosistem ya. Oke. Ada kelinci, ada sakura, ada Yes. kancil. Ini ada juga kijang ya di belakang itu. Ada kijang juga. Oke. Menarik pengamatannya ya. Baik, Iya, baik. Sudah. baik. Ada lagi? Sudah, Pak. Baik, terima kasih, Pak Madino ya. Satu orang lagi mungkin yang ingin bercerita tentang gambar ini. Ya, karena topik kita adalah storytelling ya. Tadi Pak Madino memberikan pengamatan, ada apa saja di dalam gambar ini. Nah, bagian yang kedua saya minta ada satu orang yang berani coba bercerita tentang gambar ini. Siapa saja, silakan. Yang sudah pernah ikut kelas saya sebelumnya, Radia Tristan Bagaskara, raise hand, silakan. Oke, berdasarkan gambar yang saya lihat itu, sebetulnya itu ada beberapa sekumpulan hewan-hewan, tapi sebetulnya ada penunggang kuda juga. Nah, sebetulnya itu ada kelinci yang sedang santai. Nah, kura-kura itu sebetulnya itu udah ini, mau menuju finish. Nah, kebetulan itu kura-kuranya itu melihat kalau kelincinya itu sedang bersantai di bawah pohon dan akhirnya dengan memiliki kesempatan itu kura-kuranya langsung melaju ke finishnya sehingga ada beberapa hewan-hewan tersebut kayak kasih semangat gitu ke kura-kuranya dan mungkin kelincinya itu sedang kecapean dan mungkin dia kelupaan kalau dia itu mau menuju finish. Sayangnya kura-kuranya itu udah melaju finish tersebut. Itu aja yang saya lihat. Baik, terima kasih Radia. Terima kasih teman-teman. Teman-teman, saya menghargai sekali teman-teman berupaya untuk mencoba bercerita. Baik ya. Teman-teman, saya bukan pendongeng yang baik ya. Saya itu eh, seorang public speaker ya, pembicara publik dan saya sadar bahwa di dalam berbicara itu di dalam menyampaikan public speaking itu kadang-kadang kita perlu bercerita. Ya, saya akan mencoba memulai dengan sederhana versi saya bercerita, teman-teman ya. Ingat sekali lagi ya, saya bukan pendongeng, saya bukan guru TK ya, saya bukan orang yang pintar berdongeng. Gitu. Jadi teman-teman, saya harap jangan tidur ya setelah dengar saya mendongeng ya. Suatu waktu teman-teman di sebuah hutan antah berantah ada pilkada seperti kita pilkada. Mereka berlomba-lomba mencari siapa orang yang tepat, siapa hewan yang tepat menjadi pemimpin. Mereka sudah bosan dengan status quo, mereka tidak suka lagi untuk harimau, singa yang gitu-gituan, udah gak suka. Mereka ingin mencari seorang pemimpin yang cepat, yang pintar. Setelah mereka adu argumentasi, mereka bilang, oke, tinggal dua kandidat utama yang akan berlomba, yaitu kancil dan kura-kura. Wah, semua rame ya. Orang-orang yang pro kancil merasa, wah ini kok diadu sama kura-kura, nggak fair. Kura-kura merasa, nggak. Pokoknya intinya mereka ramai sekali. Cerita mereka sepakat, oke, baik, kita lomba ya. Kita lomba pertama, lomba apa? Lomba lari. Oke, setuju. Dengan mudahnya, kancil anggap remeh si kura-kura. Yuk, lomba siap ya. Siap, lari, mulai lari. Wah, mereka lari sekencang-kencangnya. Teman-teman tahu pasti ya siapa yang menang lomba. Si kelinci berlari begitu cepat sekali sampai udah menjelang finish, dia stop sebentar. Dia nengok ke belakang dan dia lihat di belakang, wah kura-kuranya masih jauh. Tapi kura-kuranya lari. Seberapa cepat sih larinya kura-kura? Ya, tapi dia tetap lari terus, lari terus. Terus, wah, sudahlah, santai deh, masih jauh. Kemudian dia mulai ambil handphone, dia mulai lihat Instagram, dia lihat-lihat TikTok gitu ya, dia santai, dia tertidur, tertidur. Sementara si kura-kura terus usaha terus dia lari sekenceng-kencengnya lari terus dan tidak disangka sudah sejajar posisinya
Sebenarnya si kelinci, si kancil itu tidur. Akhirnya kura-kura nengok ke sebelah kanan, dia semangat sekali, dia terus lari sekencang-kencangnya. Dia terus tidak lihat kanan kiri, dia terus lari. Dan sudah sampai di titik ujung, si kelinci bangun. Wah, gawat, saya ketiduran. Di mana sih kura-kura? Nengok ke belakang, nggak ada. Nengok ke depan, gawat. Tinggal berapa meter lagi di depan. Dia langsung gaspol lari sekencang-kencangnya. Muncullah perlombaan yang sengit, udah ujung-ujungan gitu ya. Menjelang garis finish, udah sama-sama dekat sekali. Si kura-kura langsung menunjukkan kepalanya dia, ting, yang lebih panjang. Dan dia menyentuh garis finish lebih duluan. Dan akhirnya kura-kura memenangkan perlombaan itu. Kelinci marah, kesel, dan kemudian dia berkata, oke, saya minta babak kedua. Teman-teman, apa yang kita bisa pelajari dari babak pertama tadi? Simpelnya adalah begini. Ya, tidak peduli lu cepat, tapi kalau tidak konsisten, ya bisa nggak sampai gol juga. Oke, kura-kura menunjukkan konsistensi di dalam berjuang. Babak kedua, siap, mulai. Kali ini kelinci komit, saya tidak mau lihat kanan kiri, saya tidak mau lihat Instagram, saya mau finish secepat-cepatnya. Mulailah mereka berlari, lari secepat-cepatnya, swing, finish langsung. Kura-kuranya setengah mati. Apa yang bisa kita pelajari daripada kisah yang kedua? Yang kedua mengatakan bahwa ternyata memang tidak cukup konsisten, harus juga cepat, maka memenangkan perlombaan itu. Kemudian kura-kura berpikir, no, nggak fair, kita bikin lomba yang ketiga. Setuju? Oke, setuju. Sebentar, kata kura-kura. Diam-diam kura-kura mengubah jalur finish. Titik finishnya diubah. Dia bikin sebuah jalur baru, titik finishnya ada di seberang sungai. Kelinci tidak sadar itu. Oke, lomba, mulai. Mereka berlomba. Lari, lomba, kencang. Kelinci sudah sampai di pinggir. Lah, mati deh. Kok sungai sih? Titik finishnya di seberang. Wah, gimana cara sampai ke seberang? Wah, kacau deh. Si kura-kura konsisten terus lari sampai di ujung sungai. Dengan mudah dia nengok ke sebelahnya dan dia langsung nyemplung ke sungai itu. Nyemplung, dia berenang, dan dia duluan sampai ke finish. Wah, kelinci kesal sekali, luar biasa. Apa yang bisa kita pelajari dari kisah lomba yang ketiga? Lomba yang ketiga mengajarkan bahwa kita harus tahu dulu apa kekuatan kita dan memaksimalkan kekuatan kita dengan baik. Sayangnya kelinci gagal. Akhirnya mereka berembuk, yuk kita bikin yang keempat, tapi kita kerja sama kali ini. Kita berdua menjadi pemimpin di daerah ini. Oke, siap ya, siap. Mulailah mereka lomba yang keempat, kemudian kelinci lari kencang sampai ke ujung, lalu tiba-tiba kura-kura nyusul sampai ke ujung, dan secara ajaib, kura-kura nyemplung ke sungai, dia menggendong si kelinci itu, sama-sama nyampe ke seberang, mereka finish bersama. Apa yang kita bisa pelajari dari kisah yang keempat adalah bicara tentang kolaborasi, kerjasama. Lebih penting daripada sekedar adu argumentasi. Nah, teman-teman sekalian, teman-teman suka versi yang mana? Bisa bikin versi yang banyak dari kisah tentang kancil melawan kura-kura tersebut. Ya, kita masuk dalam materi kita. Apa itu sih storytelling? Ya, teman-teman, storytelling itu sebenarnya adalah sebuah alat komunikasi yang sudah ada sejak zaman dulu. Dari dongeng-dongeng nenek moyang, dongeng-dongeng orang tua kepada anak, sampai kepada media modern saat ini. Sebelum ada alat tulis, cara berkomunikasi itu dengan cara bercerita. Kalau kita mengikuti kisah-kisah orang-orang zaman dulu, mereka storytelling, ngomong ke anaknya, ngajar ke anaknya, ngomong semua lewat story. Dari zaman dulu sudah ada. Sampai ke zaman sekarang, kita bisa melihat storytelling juga banyak ya, di dalam bentuk-bentuk gambar misalnya, bukan cuma lisan. Ya. Nah, cerita tersebut dapat menyentuh, ya, menyentuh audiens, memberikan pemahaman yang lebih mendalam, ya. Kemudian daripada sekedar data fakta, maka bisa lebih menyentuh dengan sebuah cerita. Beda antara dosen, guru, mengajar, dengan dia menyelipkan sebuah cerita. Jadi ini adalah ide dasar tentang storytelling. Ya. Next. Teman-teman lihat ada 3 gambar di sini ya. Saya memberikan beberapa data buat teman-teman semua. Yang pertama begini. 90% orang itu bisa mengingat dengan lebih baik jikalau
dalam bentuk sebuah cerita. Teman-teman bisa lebih mudah mengingat, 90% orang lebih mudah mengingat sesuatu itu dengan format cerita daripada sekedar sebuah data. Ya. Kedua, 65% orang membeli, ya, people make buying decision berdasarkan apa? Emosi, bukan logik. Ya. Kalau kita bicara tentang seorang sales, ya, mau menjual produk atau jasa dia kepada orang lain gitu ya. Kalau hanya sekedar logik, kadang-kadang tidak menyentuh. Sehingga kalau teman-teman perhatikan, 65% orang beli sesuatu itu karena tersentuh emosinya. Betul ya? Story bisa menolong kita menyentuh emosi seseorang dan membuat audiens bisa lebih take action daripada sekedar sebuah cerita. Teman-teman pasti pernah punya pengalaman itu ya. Teman-teman beli sesuatu karena cerita orang yang jual, bukan sekedar karena produk yang orang itu jual. Nah, yang ketiga adalah gini. 75% orang percaya kepada sebuah company yang tell story, yang ada ceritanya. Ya, daripada sekedar sebuah company yang hanya sekedar jual barang selesai. Sehingga kalau kita lihat-lihat ya, mengapa banyak iklan di jalanan, di media sosial? Karena mereka sebenarnya ingin bercerita. Bahkan saya percaya ya, teman-teman sering lihat iklan-iklan Webinar online. iklan di Thailand gitu ya, yang kayaknya kata nyambung dengan produk, tapi mereka bikin sebuah cerita langsung nyambung. Oh, ini adalah dari perusahaan tersebut. Dan 75% orang itu lebih percaya sebuah company yang tell story. Jadi teman-teman lihat di sini, kita menunjukkan bahwa betapa pentingnya sesuatu yang bisa dikaitkan, dilengkapi dengan cerita daripada sekedar sebuah data. Ya. Mengapa penting storytelling? Ya, pertama, ini membangun koneksi emosional. Jadi waktu kita bercerita kepada orang lain, lewat kita punya tujuan public speaking, itu akan membangun koneksi emosional dengan orang tersebut. Ya, kita bisa lebih dekat secara emosi dengan mereka. Misalnya kita bicara kepada para ibu-ibu, ya, maka kita menyampaikan sebuah storytelling tentang koneksi ibu dengan anak misalnya. Gitu ya. Kemudian, mengapa penting? Karena mempermudah penyampaian pesan. Memang teman-teman gini ya, kadang itu ya, kalau sekedar menyampaikan pesan, ya misalnya jangan buang sampah sembarangan, katanya lebih simpel, tapi orang seringkali bisa kehilangan message dibandingkan dengan kita bikin sebuah cerita yang ujungnya adalah, intinya adalah jangan buang sampah sembarangan. Mempermudah penyampaian pesan artinya bukan secara kata-kata saja, tetapi secara meaning yang mendalam. Orang bisa lebih ngeh dengan pesan yang mau kita sampaikan. Jadi mempermudah penyampaian pesan. Yang berikutnya lagi, meningkatkan daya ingat. Orang lebih bisa ingat kisah itu. Saya ambil contoh yang tadi, teman-teman ya. Kisah kelinci melawan kura-kura. Saya percaya itu sebuah dongeng zaman dulu yang waktu kecil kita pernah dengar. Betul ya? Saya masih ingat itu kisah saya SD mungkin ya. Sudah ada kisah itu dan berbeda-beda versi gitu ya. Bicara tentang sesuatu yang pintar tapi lawannya yang cerdik, yang lawannya yang tekun dan sebagainya ya. Itu bisa meningkatkan daya ingat kita. Kita bisa lebih mudah mengingat sesuatu dengan apa? Dengan cerita daripada sekedar sebuah data. Kemudian, menarik perhatian audiens. Menarik perhatian audiens. Teman-teman, dari versi-versi atau materi-materi saya sebelumnya mengenai public speaking, kita seringkali menemukan bagaimana kita sulit sekali bisa menarik perhatian audiens. Salah satu caranya adalah dengan cara bercerita. Cerita yang seperti apa? Cerita itu tidak mesti dongeng yang Aesop gitu ya, dongeng Hans Christian Andersen, tidak mesti begitu. Tapi sometimes sebuah cerita simpel yang kita sampaikan dari pengalaman kita atau pengalaman orang di luar kita. Dan kalau kita ceritakan dengan menarik, orang bisa langsung, oh ya, ngomong apa nih orang ya? Menarik perhatian audiens. Ya, seringkali betul-betul sebuah teknik yang sangat efektif sekali supaya audiens langsung dengerin kita daripada sekedar sebuah pemaparan fakta atau data dari kita punya materi presentasi ya. Menarik perhatian audiens. Kemudian cerita pun bisa memotivasi dan menginspirasi. Setuju ya? Bahkan di sisi yang negatif, cerita bisa jadi kompor kan ya, bisa memprovokasi kan. Tergantung tujuannya si public speaker itu, dia mau ngomong apa.
Di satu sisi bisa memotivasi, inspirasi orang untuk do something yang baik, sisi yang lain bisa jadi kompor, ya, bisa jadi hal yang negatif, membuat orang jadi terprovokasi melakukan hal yang negatif. Ya, kalau teman-teman lihat sebetulnya inilah kekuatan seorang public speaker, bisa memotivasi dan inspirasi. Lewat apa? Kadang-kadang di akhir sebuah presentasi dia bercerita, ya, selesai menyampaikan materi ditutup dengan sebuah kisah yang ujungnya adalah memotivasi atau menginspirasi, atau secara negatif hal yang buruk misalnya memprovokasi. Ya, jadi teman-teman lihat dengan sebuah cerita bisa motivasi orang, inspirasi orang, bahkan bisa memprovokasi orang melakukan hal yang kurang baik misalnya. Ya. Nah, pertanyaan saya gini, apakah Anda pernah mendengar cerita yang membuat Anda terkesan dalam sebuah presentasi atau pidato? Kalau ada, apa yang membuat cerita itu menonjol? Nah, saya minta responnya teman-teman nih ya. Saya hanya pakai satu gadget, tidak bisa lihat double. Teman-teman boleh nggak yang pernah ya, boleh tulis di chatnya, nanti mungkin di screenshot tolong dibacakan ke saya. Kemudian atau mau open mic, apa pernah mendengar sebuah cerita yang membuat Anda terkesan di sebuah presentasi pidato atau di sebuah cerita yang bikin kita terkesan? Apa yang membuat cerita itu menonjol dan mengesankan buat kita? Silakan, ayo silakan dibuka chatnya. eh, Silakan. Apa yang pernah Anda dengar? Apakah pernah mendengar cerita-cerita yang berkesan buat Anda dalam sebuah presentasi? Kalau iya, apa yang menonjol dari cerita tersebut? Silakan ketik komentar Anda. Ayo, pernah nggak? Pernah jawabnya. Apa yang menonjol? Apa ya menyedihkan misalnya atau menyenangkan? Oke, terima kasih. Cerita budaya. Yuk, siapa lagi? Saya pengen tahu nih, teman-teman pernah nggak dengar cerita-cerita yang seperti itu? Ayo, silakan. Perjuangan pahlawan, kehidupan sukses dan nol jadi sukses, Steve Jobs. Betul sekali. Terus ada lagi ya teman-teman. Menarik ya. Karena kalau kita rajin lihat YouTube ya, anekdot makna yang mendalam. Betul. Anekdot punya makna yang mendalam. Sedih lucu jadi satu. Ada perjalanan hidup seseorang. Betul sekali. Betul. Betul sekali. Cara bercerita menyenangkan, enak didengar. Betul sekali. Betul sekali. Dan banyak pasti ya. Banyak ya. Terima kasih buat respon teman-teman. Saya percaya kita pasti pernah mendengar sebuah presentasi, pidato yang ujungnya ada cerita yang menyentuh kita. Mungkin membuat kita menangis, mungkin membuat kita tertawa, atau tuh orang betul-betul kita ingat terus dah karena dia orang kocak misalnya. Ya, saya lanjutkan. Oke, ada 5P di dalam storytelling ya yang teman-teman harus perhatikan. Ada 5P ya. Yang pertama adalah purpose, tujuan. Ingat teman-teman, waktu kita ingin menyelipkan sebuah cerita di dalam kita punya presentasi atau pidato atau apapun itu, harus jelas tujuannya apa. Boleh nggak Pak kalau tujuannya ice breaking? Boleh. Boleh nggak Pak tujuannya untuk ngelucu? Boleh, silakan. Ada purpose-nya. Jangan sampai kita ngomongnya panjang lebar ya, terus kemudian kita selipin sebuah cerita yang nggak nyambung kemana-mana. Kayak orang yang nggak nyambung gitu ya. Jadi pas kita ngomong ya nggak ada tujuannya. Jangan. Kita harus bisa bikin sesuatu yang punya tujuan. Tentukan tujuannya apa. Purpose-nya apa. Misalnya menghibur. Ya bikin cerita yang lucu. Cari dari Google. Cerita lucu tentang apa gitu ya. Pengen apa? Menyentuh, sampaikan itu. Pengen apa? Mengakhiri sebuah pidato dengan cara yang mengesankan. Cari tujuannya apa. Ingat, tujuanmu bikin cerita itu apa. Yang kedua, people. Yang penting juga adalah tahu saya ngomong sama siapa. Ya, orangnya siapa yang kita ajak bicara. Kita harus tahu audiens kita. Ini sebetulnya adalah prinsip juga di dalam public speaking, bahwa kita tahu kepada siapa kita berbicara. Jangan bicara sesuatu yang kagak nyambung, misalnya gini. Yang sering muncul tuh adalah generation gap, teman-teman ya. Gap generation. Artinya, katakanlah saya usianya ya, saya generasi saya ngomong ke generasi kalian yang lebih muda nih ya, generasi Z gitu ya. Tapi saya nggak menyelami bahasa kalian. Maka akan jadi hal yang canggung, nggak nyambung. Kita harus tahu betul-betul saya cerita ke siapa. Itu kuncinya. Tahu siapa yang saya bicara. Jikalau
audiensnya adalah formal banget. Ya mungkin kita perlu pikir-pikir ya, gue perlu pakai cerita nggak ya, gitu ya. Kalau nggak, jangan pakai cerita, karena ntar jadi aneh sendiri misalnya gitu ya. Harus lihat siapa orang yang kita ajak bicara, orang yang kita cerita kepada mereka. Kemudian yang ketiga adalah tempatnya. Teman-teman, kita sedang menghadiri sebuah apa ya, acara doa bersama meninggalnya 40 tahun sahabat kita, punya orang tua misalnya. Anda diberi kesempatan untuk menyampaikan 1-2 kata. Udah kita cerita. Cerita yang lucu. Kan keterlaluan ya, kagak nyambung men ya. Place-nya apa? Orang lagi berduka, kok lu cerita lucu, kagak nyambung. Ingat, harus tahu tempatnya. Tempatnya seperti apa. Kadang-kadang ada sebuah panggung yang memungkinkan kita untuk bisa bergerak ke sana ke sini. Maka silakan ukur kemampuan diri, bergeraklah mengikuti cerita teman-teman. Jikalau memang tidak bisa, ya harus tahu, saya harus stop di sini. Yang susah adalah bercerita lewat Zoom seperti ini. Saya tidak bisa lihat ekspresi teman-teman, saya tidak bisa gerak dengan lebih leluasa, hanya bisa satu arah seperti ini. Tapi kita harus tahu dulu place-nya, tempatnya. Kemudian plot-nya. Plot ini penting teman-teman ya. Nanti setelah ini kita akan bahas tentang plot-nya. Plot-nya itu seperti ada skenario-nya gitu. Lo mau ngomong apa sih skenario-nya? Jangan cerita yang nggak ada ujung pangkal. Kan bingung juga ya kalau kita dengerin orang ngomong nggak ada ujung pangkal lo ya. Apa sih? Ada plotnya ya. Nggak usah pakai twist plot, wuih seru, nggak usah. Kita bukan bikin drakor, bukan. Kita bikin sesuatu yang sederhana. Ada plotnya, dan ada poinnya pasti. Ya. Di dalam sebuah cerita, alangkah baik jikalau di akhir sebuah cerita kita memberikan poin-poin yang menjadi inti cerita kita. Misalnya, takutnya audiens nggak ngerti kita ngomong apa. Misalnya kita kurang terampil ya. Kita memberikan poinnya. Poinnya adalah tadi saya katakan ya, ketekunan bisa mengalahkan kecepatan. Fokus dan cepat bisa mengalahkan cuma orang yang tekun doang. Ya. Tahu kemampuan dirimu, kembangkan itu bisa mengalahkan sesuatu yang cepat dan tekun. Kemudian, kolaborasi jauh lebih penting daripada sekedar kompetisi. Ada poin-poinnya, teman-teman. Dan itu semua teman-teman harus rangkum dulu pada saat bikin cerita. Ya, jadi kita ada purpose, tujuan, ada people, pada siapa kita bercerita atau memberikan public speaking, kemudian place, tempatnya, ada plot, dan ada poinnya. Ya, 5 hal tersebut. Oke, saya lanjutkan dulu sebelum nanti kita tanya jawab ya. Nah, ini kira-kira plot sebuah cerita. Nggak usah ribet-ribet teman-teman ya. Ada awal nih, ya biasanya kan kalau teman-teman tahu kan orang sering bilang pada suatu hari, ya, pada satu waktu. Kalau bahasa Inggris kan once upon a time, ya itu awalnya. Kemudian di awal biasanya kita bukan cuma ngomong awal, kita merinci siapa saja sih tokoh-tokoh dalam cerita kita. Kemudian ada rising action, ada mulai sedikit action di situ, ya. Biasanya di situ juga ada masalah, gitu ya, yang mulai muncul. Ada klimaks masalah tersebut. Kemudian kalau di sini saya tidak bilang falling action, ya, saya bilang sebetulnya ada jawaban, ada jalan keluar. Jadi intinya sebetulnya adalah kita jelaskan dahulu latar belakang ceritanya, tokoh-tokohnya, kita bangun sebuah cerita, kemudian kita bikin sebuah masalah, kita bikin sebuah solusi dan selesai memberikan konklusi. Itu plotnya sebuah cerita. Jadi sebetulnya tidak usah ribet-ribet bikin novel ya, apalagi kalau misalnya teman-teman ingin menyelipkan sebuah cerita di dalam public speaking ya. Itu kan bagian kecil dari public speaking. Berarti tidak perlu panjang-panjang. Kecuali teman-teman dipanggil untuk mendongeng. Itu lain cerita deh ya. Tapi kalau teman-teman adalah public speaking, menyampaikan sebuah cerita pendek, maka tidak perlu panjang-panjang. Ini kira-kira plotnya. Ada awal, jelaskan tokoh-tokohnya, ada masalah apa, ada jalan keluar, kemudian berikan konklusi, dan selesai. Ya. Nah, saya lanjutkan lagi. Ada beberapa teknik yang bisa kita coba pelajari. Ya. Pertama adalah sensory details. Kita perlu memberikan detail secara apa ya, fisik ya, sensori, sehingga waktu pendengar mendengar, dia bisa membayangkan kisah itu. Misalnya, saya katakan begini ya, ada seorang
ibu ngajak anaknya nyebrang jalan. Kan itu kan datar ya. Kalau saya tambahkan sensory details, ada seorang ibu yang sudah lanjut usia. Kelihatan dari pakaiannya lusuh sekali dan jalannya pun sudah pincang. Dan ternyata ibu itu buta. Di sisi kirinya ada sebuah tongkat, sisi kanannya adalah seorang anak kecil. Dia berusaha setengah mati untuk bisa mengajak anaknya itu nyebrang jalan. Saudara, mestinya teman-teman bisa merasakan ada sensory details daripada sekedar seorang ibu dan seorang anak ya. Saya memberikan tambahan details. Si ibu itu seperti apa? Ternyata dia buta, dia orang susah gitu ya, dan dia berusaha nyebrang jalan bersama anaknya. Ada sensory details di situ ya. Kemudian ada dialog di situ. Gak cuma sekedar sebuah cerita yang kita monolog sendiri, tetapi di dalam story itu ada omongan dari keduanya. Contohnya tadi saya sampaikan, si kancil nantang lomba, kemudian si kelinci bilang, si kura-kura bilang oke, kemudian mereka berlomba, ada dialog di situ. Waktu si kura-kura bilang, saya mau ganti rute, si kancil tidak peduli, padahal di situ hal yang penting kalau dia peduli. Ada dialog di situ, bikin dialog di situ. Nah, orang-orang yang jago bisa bikin suara berbeda gitu ya, dia bisa bikin suara berbeda. Dialog A pakai suara biasa, dialog B dibikin suara yang sengau misalnya. Hei, apa kabar kamu? Aku main-main ke sana. Kamu makan apa tadi? Aku makan nasi goreng. Bikin begitu, satu orang yang sama. Dibikin dialog. Sehingga orang bisa melihat A dengan B itu berbeda. Dialog. Teman-teman kalau jago ya, bisa bikin 3-4 suara yang berbeda tuh ya. Kita orang yang sama. Bikin dialog yang ramai. Itu bisa lebih seru sekali di dalam sebuah cerita. Ya. Kemudian ada ketegangan. Ada ketegangan. Ada unsur yang membuat orang pengen tahu apa sih. Wah, ada keseruan, ada masalah di situ ya. Sampai udah lari di ujung, tiba-tiba sungai. Ya. Sudah sampai mau ujung, udah masuk finish. Kura-kura munculin kepala dia. Menang deh dia di luar. Ada unsur ketegangan di situ. Orang bisa lebih merasa bahwa ini seru nih ya. Bukan sekedar sebuah cerita yang datar, tapi ada sebuah ketegangan di situ. Ya, tadi ya, saya simpulkan lagi, ada sensory details, menggambarkan lebih detail tentang tokoh yang kita sedang ceritakan, ada dialog di antara para tokoh, dan ada ketegangan di situ. Ya, next. Nah, beberapa tips. Ini saya rasa saya bisa selesaikan malam hari ini ya, tidak perlu extend ya. Tips ada do and don'ts dalam hal bercerita. Ya, tips yang pertama gini, tadi sudah saya sampaikan. Kenali audiens. Tahu audiens kita. Teman-teman kalau diundang menjadi seorang pembicara ya, memberikan kata sambutan ya. Kita pasti paling tidak harus tahu dulu siapa audiens kita. Ya. Acaranya formal atau acara santai. Ya. Acaranya acara apa? Di luar gedung sehingga kita perlu teriak kencang, atau di dalam gedung kita bisa pakai mikrofon. Kenali audiens kita. Itu penting sekali. Kemudian yang kedua, bikin cerita yang relevan. Ya. Cerita itu nyambung ke kita punya audiens. Kalau nggak nyambung, dia akan bingung, dia akan bilang kayak gini. Ngomong apa sih, Kak? Ngomong apa sih, Pak? Saya kurang ngerti. Nggak nyambung. Misalnya saya bilang gini ya, kalau tadi ya, saya bilang si kelinci sudah hampir sampai ujung, dia duduk santai istirahat. Kemudian dia ambil koran, dia baca koran. Ya, sambil minum kopi, sambil baca koran. Isi TTS di koran itu. Ya. Teman-teman mungkin buat beberapa dari kita sudah kagak nyambung. Kenapa? Saya sudah jarang lihat koran. Koran, masih ada yang nggak jual sih? Masih ada, tapi sudah jarang lihat orang baca koran kan? Orang bacanya apa? Dari handphone kan? Instagram, berita online kan? Sudah jarang. Sehingga waktu saya bikin cerita, saya nggak bilang soal si kancil itu duduk santai baca koran. Saya bilang dia buka Instagram. Relevan. Jadi bikin cerita itu relevan. Ya. Tips berikutnya lagi adalah ingat durasi atau waktu. Anda dikasih kesempatan untuk ngomong 20 menit misalnya. Jangan sampai ceritamu itu 15 menit sehingga poin yang mau disampaikan malah tinggal 5 menit. Kita bisa lupa waktu. Jaga durasi. Ya.
Kalau di dalam public speaking itu kadang-kadang kan kita cuma ingin menyelipkan atau menambahkan satu penekanan sebuah tema tertentu kan, sehingga harusnya story itu pendek, bukan story yang panjang. Kecuali sekali lagi teman-teman dipanggil untuk menjadi seorang pendongeng di sekolah, di TK, di masjid, di madrasah gitu ya. Teman-teman mendongeng nih, nah, itu silakan take your time buat mendongeng dalam waktu yang diberikan. Tapi kalau tidak, storytelling itu harus jaga durasi. Kan itu hanya salah satu selipan bumbu yang penting memang, tetapi bukan yang utama. Ya, sekali lagi jaga durasi. Gunakan emosi. Gunakan emosi. Kalau kita cerita ya, ini kebetulan gambar yang saya ambil emosi yang sedih. Ya. Yang dengerin atau yang nonton pasti sedang melihat sebuah adegan yang menyedihkan. Ya, teman-teman, bisa nggak kita bercerita gunakan emosi sehingga si pendengar bisa ikut sedih, emosi sehingga pendengar bisa ikut tertawa, menggunakan emosi sehingga pendengar bisa ikut marah misalnya, karena kita sedang membangkitkan amarah si pendengar misalnya ya, pakai emosi. Ya, di panggung itu bebas ya, gunakan emosi. Kita mau sambil nangis pun silakan kalau memang menyentuh hati kita, membuat pendengar juga terkena emosinya. Ya. Dan yang paling penting juga adalah latihan. Sebagaimana saya sampaikan tips-tips ini di awal sesi-sesi sebelumnya tentang latihan, saya juga berkata jika teman-teman ingin menyampaikan sebuah storytelling di dalam sebuah presentasi, kita perlu latihan. Latihan di depan cermin, latihan sendiri, coba ingat plot-plotnya. Jika teman-teman tidak pakai catatan ya, tidak pakai catatan di handphone atau kertas ya, teman-teman hanya mencoba menghafal, maka lihat baik-baik gambarnya dan ingat baik-baik apa yang teman-teman mau ceritakan. Latihan. Latihan. Saya pun latihan dari kisah tadi. Saya sudah siapkan ini dari beberapa minggu yang lalu, waktu saya final bahan ini, saya pilih dongeng tadi, saya latihan di dalam pikiran saya. Apa kira-kira yang perlu saya sampaikan kepada teman-teman pada malam hari ini. Jadi perlu latihan. Nah, ini bagian yang don'ts ya, tadi bagian yang do, ini bagian yang don'ts ya. Jangan ya. Jangan. Lihat ya. Semua muka orang-orang yang tidur, bosen ya, sangat sangat tidak enak sekali ya. Pertama, jangan cerita terlalu panjang. Jangan cerita terlalu panjang ya. Wow, kok panjang sampai orang bingung. Lu ngomong apa sih sebetulnya ya? Udah out of context ya. Cerita tetap kepanjangan. Orang pasti bosan. Teman-teman lihat ya, konsentrasi orang tuh paling 7 sampai 9 menit waktu kita dengerin kita ngomong. Artinya waktu kita ngomong apalagi pakai cerita, orang nggak bisa stay terlalu lama. Membosankan, dia akan segera hilang konsentrasinya dan bisa seperti ini endingnya. Kan males ya. Kita ngomong seru-seru, penonton kita kayak gini ya. Jangan cerita terlalu panjang. Atau yang kedua, jangan cerita yang tidak punya tujuan. Harus ada tujuannya. Apa tujuan ceritamu? Oh, saya ingin menyampaikan pesan utama bahwa kolaborasi itu lebih penting daripada kompetisi di zaman modern seperti ini. Maka kita harus tahu tujuannya apa. Jangan nggak ada tujuan. Yang penting paksa aja tuh. Ya, saya bikin lomba yang kelima, gitu ya. Kelinci dan kura-kura, kemudian sampai ke seberang, kemudian saya ngarang tuh yang nggak ada tujuan. Ya pasti nggak bisa. Saya nggak bisa bikin itu. Kenapa? Karena saya harus punya tujuan. Terus saya bisa bikin cerita. Ya, jadi jangan sampai tidak punya tujuan. Dan jangan melewatkan alur cerita. Tadi ya, soal dari awal, ada masalah, ada solusi, selesai. Jangan lewatin alur cerita itu, teman-teman. Karena pendengar yang dengerin kita, dia pakai logika dia untuk dengerin alur cerita kita. Kalau sampai dia bilang begini, nggak nyambung lu, ya nggak nyambung, berarti kita sudah miss di situ. Kita melewatkan alur ceritanya, ya. Dan yang terakhir, jangan bercerita tanpa menggugah emosi. Jangan bercerita tanpa menggugah emosi. Artinya, waktu kita bercerita ya, saya sudah katakan tadi berkali-kali, pakai emosi kita. Ya. Waktu kita bercerita, gunakan emosi kita. Emosi senang, ya tertawa. Emosi sedih, ya kita juga ikut sedih. Emosi marah, ikut marah. Jangan sampai kita cerita tanpa menggugah emosi, cuma kayak muka robot. Pada satu hari ada orang nggak bisa begitu, ya itu pasti penonton langsung pada tertidur dengan nyenyak, gitu ya.
Nah, ini beberapa takeaways buat teman-teman sebelum kita masuk ke Q&A. Harus relevan, cerita itu pasti, ya. Kemudian well told and engaging. Engaging itu nyambung, ya. Kita relevan, kemudian diceritakan dengan baik, kemudian bisa engage dengan kita punya pendengar, kemudian bahasa yang jelas. Vivid language itu bahasa yang jelas. Teman-teman kalau pakai cerita itu audiensnya orang berbahasa Indonesia. Ya jangan kita cerita banyak vocab bahasa daerah kita, ya. Kecuali ngomongnya di wilayah kita dengan bahasa daerah kita, silakan pakai itu. Jadi pakai bahasa-bahasa yang jelas, ya, karena jangan sampai orang salah tafsir cerita kita. Kemudian kita harus connect dengan message kita. Message-nya A, ya ceritanya itu kalau disimpulkan ya A, gitu, ya. Kemudian praktis, latihan, 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 ya. Nah, kita mau akhir ini ya, sebentar lagi ya. Teman-teman lihat, storytelling is the most powerful way to put ideas into the world today. Storytelling adalah cara yang paling powerful untuk menyampaikan ide kepada dunia saat ini. Teman-teman lihat orang-orang yang jago pidato di dunia, ya. Mereka punya storytelling yang menyenangkan, yang menarik luar biasa. Sometimes true story mereka, sometimes mereka pengalaman mereka di kantor, bahkan di jalanan ketemu sesuatu pun dia bisa ceritakan dengan sangat menarik. Betul-betul the most powerful way to put ideas into the world today. People forget facts, but they remember stories. Orang bisa lupakan fakta-fakta, tapi dia pasti ingat cerita yang kita sampaikan. Oke, nah saya stop sampai di sini dulu ya. Saya kembalikan dulu ke teman-teman di sini. Tadi siapa ya? Saya lupa namanya. Cista. Cista. Silakan. Saya kembalikan ke Cista. Iya, terima kasih Pak. Mungkin dari teman-teman adakah yang mau bertanya? Boleh silakan. Oh, ada yang angkat tangan Pak. Boleh mau bertanya langsung kah teman-teman atau bisa dituliskan di kolom chat? Selamat Mungkin malam, Pak. Ya, malam. Ya, perkenalkan dengan saya Dimas, Pak. Saya bekerja sebagai supervisor telemarketing. Saya izin bertanya, Pak, bagaimana sih, Pak, caranya kita menghadapi audiensi yang dimana untuk levelnya itu di atas kita, yang pada saat itu kita melakukan presentasi dengan storytelling, dengan mengunggah emosional. Tetapi respon dari audiensi ini hanya diam gitu, tidak ada respon apa-apa gitu. Bahkan seolah-olah itu garing gitu ya, tidak menarik terhadap cerita yang kita sampaikan gitu. Kadang saya merasa down sendiri gitu ketika kita sudah excited, kita sudah mengunggah emosional kita dengan cerita yang menarik, tapi respon dari audiens itu hanya diam dan seolah-olah itu ceritanya kurang menarik gitu. Jadi kayak saya langsung down duluan gitu. Bagaimana sih Pak? Tadi, Terima kasih Pak Paulus. sorry saya kurang connect tadi. Produknya apa ya? Telemarketing sih Pak. Saya biasanya lebih ke apa ya? Terkait dengan hypnoselling. Itu biasanya saya lebih kayak cerita-cerita sih, kayak penelponan nasabah ataupun customer. Jadi ceritanya itu base secara telepon ya? Bukan ketemu fisik ya? Kalau untuk ceritanya langsung, kita cerita Ketemu, langsung gitu. ketemu ya? Ketemu langsung, cuma respon dari audiens itu cuma diem gitu. Jadi kita kadang langsung down duluan. Yes, betul, betul, betul. Baik, terima kasih Dimas. Dan ini memang menjadi sebuah problem ya. Kita sudah semangat cerita ya, tapi si audiensnya kayaknya cuek gitu ya. Kalau saya langsung memberikan beberapa pikiran dasar gini ya. Sebelum saya cerita ya, dia udah connect belum sama saya? Atau saya ngobrol? Udah connect belum? Dia nyaman nggak dengan saya? Ya, misalnya nih, saya cerita sesuatu, saya ketemu Dimas, saya ketemu nih dari awal ya. Apa kabar Dimas? Kita ngopi dulu gitu ya. Saya ngobrol ngalor ngidul gitu ya sebelum saya ngomong poin saya. Sudah nyambung dengan Dimas nih. Saya cerita, pasti connect. Sudah ada kedekatan, ada rapport yang saya bangun dengan lawan bicara kita. Tapi jika itu belum terjadi, makanya ada ice breaking kan ya. Kenapa? Karena dia masih dingin gitu. Apalagi ya, sorry misalnya ya, kita pengen jualan, ya, pengen jualan, terus
kita sudah punya ide nih, gue mau jualan ini nih, dan dia sudah merasa terancam karena dia mau dijualin sesuatu kan. Terus kita cerita nih, belum ada raport yang baik, ya kita pasti akan lebih cenderung didiemin sih. Sehingga Dimas dan semua kita mesti perhatikan, building rapport jauh lebih penting sebetulnya. Itu di sesi-sesi sebelumnya kita sudah bicara soal itu ya, bagaimana building rapport dengan audiens kita dulu. Sehingga waktu sudah nyambung, dengan mudah kita selipin cerita. Jadi menurut saya Dimas coba pikirin building rapport dengan si customer. Sampai dia nyaman, baru silakan lanjutkan. Oke? Selanjutnya, siapa? Ya, Pak. Ya, paham, paham. Terima kasih Pak untuk masukannya Pak Paulus. Oke, Pak. Ini ada beberapa pertanyaan juga di kolom chat. Wah, banyak. Ada yang bertanya nih, Pak. Cara biar bisa memberikan emosi yang kuat dan relevan saat memberikan storytelling gimana ya? Kadang saya selalu terlalu datar dan tenang dalam storytelling, lebih seperti menjelaskan pelajaran. Apakah ada tips agar lebih emosional? Oke. Ini yang Ingrid ya kalau nggak salah ya. Betul, Pak. Oke. Ingrid, kalau tadi bicara soal saya sering datar dan tenang dalam storytelling ya. Kalau boleh tahu Ingrid ceritain apaan sih? Apakah sedang menjelaskan sebuah produk, jualan gitu ya? Atau apa kira-kira? Boleh nggak Ingrid respon dulu sebentar supaya saya tahu? Apakah Ingrid menjawab atau langsung buka mic? Soal pengalaman dalam presentasi sih, Pak, kata si Ingrid. Pengalaman dalam presentasi ini, oke, pengalaman seperti apa? Boleh nggak diperdalam? Atau boleh open mic, kita bisa ngobrol. Mungkin presentasi dalam kelas kali ya, Pak ya? Oke, oke. Oke, baik. Saya anggap itu ya. Saya anggap yang saya bilang ya. Waktu pas dalam kelas kita rasanya kurang, oh benar Kak, betul-betul ya. Benar ya. Ini teman-teman ya, saya sebenarnya pengen nanya lagi sih ya. Presentasi apa di kelas? Misalnya ya, disuruh presentasi hasil kerja kelompok. Ya, ya memang susah ngomong soal emosi sih ya. Kerja kelompok ya, tugas sekolah. Lo mau ngomong gimana secara emosional kan ya? Kan nggak lucu. Tugasnya apa? Menanam bawang. Terus kita sambil nangis, kan nggak lucu ya? Aneh kan? Maksudnya gini, waktu kita pengen tell story dan pakai emosi, kita sendiri harus menjiwai story kita sebetulnya. Contoh ya teman-teman ya. Kalau saya bikin sedih ya, ternyata saat kura-kura menggendong kelinci, mereka terlalu berat dan kura-kuranya tenggelam. Dan akhirnya kelinci dan kura-kura sama-sama tidak sampai finish dan mereka meninggal dunia. Ada nggak perubahan emosi? Ternyata tidak selalu baik kolaborasi. Harus tahu diri. Itu poinnya misalnya. Artinya saya mencoba menggunakan emosi, mengubah sebuah story cerita dan menambahkan dark side, kesedihan, kematian, ya. Itu bisa tuh dibikin emosi. Tapi kalau teman-teman mempersiapkan sebuah materi presentasi dan memang susah diselipin sesuatu gitu ya, ya paling tidak teman-teman menjiwai itu presentasi aja sih ya. Semangat gitu ya. Wah, kita berhasil begini, kita gitu aja sebetulnya sih. Ya, jadi memang nggak semua presentasi bisa kita selipkan sebuah cerita dan kita bisa menggugah emosi. Nggak semua memang. Memang kalau semua kan jadinya ya lucu ya. Dengar pidato, nangis, presentasi kelas pada sedih gitu ya. Kemudian kita dengar apa? Enggak semua, enggak semua, enggak semua. Atau enggak semua tertawa, enggak juga. Kita bukan stand up comedy kan, bukan begitu. Ya. Baik, kira-kira seperti itu yuk. Saya gambarin dulu ya. Tadi kan ngomong soal jelaskan pelajaran. Sekali lagi lihat apa yang sedang mencoba dijelaskan. Sebenarnya gitu ya. Ini Valmadino ya, saya jawab langsung ya, saya pas buka chatnya ya. Bagaimana menghadapi situasi mendesak tanpa persiapan untuk melakukan storytelling?
situasi mendesak. Kan sama juga dengan gini, tiba-tiba dipanggil untuk public speaking, dipanggil untuk menyampaikan sebuah speech, gitu ya. Apa yang teman-teman harus lakukan kalau mendadak seperti itu? Kalau teman-teman di dalam pikiran kita tuh, otak kita tuh banyak isinya, ya, pengalaman hidup kita banyak isinya, maka bisa dengan mudah kita maju dan langsung cerita, langsung ngomong. Tapi jikalau maaf kata, kita belum punya banyak pengalaman hidup, pengalaman berorganisasi, dan kita tidak banyak membaca, sepertinya ini blank, itu dipanggil untuk maju, kita akan sulit. Ya kan? Nah, bagaimana menghadapi situasi mendesak? Sebetulnya setiap saat itu kalau kita terisi gitu ya, kita bisa ngomong kapanpun. Ini saya pernah lakukan ini di sebuah kelas ya, para marketing officer sebuah bank ya. Saya tantang 2 orang yang berani gitu ya. Saya bilang, siapa yang mau langsung maju ke depan, kasih speech 2-3 menit, maju dulu, setelah maju baru saya kasih tema. Wah, mereka pada bingung tuh. Ada 2 orang yang berani. Saya berani, Pak. Dia maju. Baru maju. Maju, saya sebut langsung tema yang saya mau sampaikan. Indonesia hebat 2045. Coba ngomong tentang itu. Dia lancar tuh ngomong tuh. Wah, hebat ya, luar biasa. Terus saya tanya, kamu sering ya ngomong di depan panggungnya? Ya, Pak, saya sering ngomong di gereja, Pak. Nah, ketahuan kan? Beda ya. Sementara kalau orang itu tidak punya pengalaman, tidak punya pengetahuan, suruh maju langsung ngomong, diem nggak kira-kira? Diem. Coba di sini, kalau kita ketemuan secara fisik nih, yang berani maju langsung ngomong, saya kasih tema, 2 menit ngomong, adakah? Karena kita online, sulit saya lakukan itu. Ya. Jadi intinya apa? Menghadapi situasi mendesak tanpa persiapan storytelling ya, kita harus selalu terisi sebetulnya dengan pengetahuan kita, dengan pengalaman kita, dengan kerjaan kita, atau sekolah, segala macam. Sehingga waktu kita ngomong, kita sudah siap. Sebetulnya seperti itu. Jadi sebetulnya tinggal perlu 1-2 menit ambil nafas tenang, ingat-ingat tuh kita punya apa di sini ya, terus kita langsung cerita. Kira-kira seperti itu sih ya. Oke, storytelling, marketing, iklan produk kan selalu ampuh. Selalu ampuh. Wah, kalau ngomong selalu ampuh berarti selalu orang beli ya. Kan kenyataannya kan enggak ya. Selalu aja ada yang nggak beli kan meskipun ceritanya sangat bagus. Tapi memang secara survei menunjukkan memang orang bisa lebih tergugah saat dengarkan sebuah storytelling dari sebuah promosi produk sih. Teman-teman lihat deh ya kalau di YouTube ya, iklan produk Thailand ya. Kadang-kadang jualannya sampo ya, promosi sampo, tetapi dia bisa bikin story tentang anak yang latihan biola, orang tuanya nggak setuju, udah mau sampai ujung. Jadi ada 2 anak tuh, satu anak tiri, satu anak asli, sama-sama perempuan, rambutnya panjang dua-duanya, satu pakai sampo itu tuh ya. Kemudian setelah itu dia main biola sampai lomba, kemudian kakaknya yang anak asli itu marah, dirusakinlah biola itu patah, tempel segala macam, tetap ikutan lomba dan menang anak itu dengan lagu yang sangat menarik sekali, sampo yang dipromosiin. Orang suka tuh, karena ada story di behind itu. Tapi apakah selalu orang beli sampo itu? Kan nggak tentu. Oke, next, MI. Bagaimana beradaptasi ketika waktu penyampaian dipersingkat? Wah, ini nih ya. Kalau dipersingkatnya saya tetap dibayar sih nggak apa-apa gitu ya. Bicara 2 jam sampai ke panggung, Pak, cukup sejam Pak, cukup ya. Tapi honor sama ya, saya senang hati gitu ya. Tapi masalahnya kalau nggak ada urusan dengan honor, memang menyusahkan sih. Teman-teman, cepat adaptasi itu bisa kita lakukan kalau kita terbiasa. Waktu tahu story saya tadi itu pendek, saya bisa bilang ke teman-teman, kita selesaikan malam hari ini selesai. Kalau ternyata story tadi saya bisa panjang, maka saya bisa bilang kita akan lanjutkan lagi di bulan Desember. Itu cara saya beradaptasi dengan audiens. Ya, jadi dengan cara tahu poin-poinnya apa. Yang penting gini, jangan sampai poin-poin yang kita mau sampaikan itu luput gara-gara kita dikejar waktu. Harus tahu. Tips untuk bisa lancar storytelling, latihan teman-teman. Latihan. Gak ada cara lain. Teman-teman mau bisa storytelling bagus, mau public speaking bagus tuh harus banyak latihan. Kalau punya kesempatan naik panggung, silakan. Itu
latihan yang sangat, wah, luar biasa tuh. Kenapa? Diuji langsung oleh audiens kan. Kalau belum bisa ke situ, latihan. Saya melatih diri saya dari dulu suka bercerita ke anak-anak saya. Dari mereka kecil. Saya punya 3 anak, semua mengalami masa-masa saya ceritain mereka setiap malam. Saya biasain cerita. Jadi artinya apa? Saya biasa cerita. Nah, teman-teman mau lancar storytelling, ya biasakan bercerita, latihan. Ya dari hal yang simpel lah ya. Hari ini makan apa lu gitu ya? Kan bisa simpel kan? Bisa jawab, saya makan gudeg Pak. Tapi bisa pakai cerita kan? Tadi Pak, saya makan begini loh Pak. Ini begini. Gudeg ujungnya. Apa yang membedakan? Kita mau bercerita atau hanya mau laporan saya makan gudeg? Latihlah, gitu ya. Itu latihan aja. Tapi jangan lebay ya. Setelah ini kalau ngobrol pada lebay lo ya. Nanyanya apa? Ngomong panjang lebar dulu baru gak gitu juga sih, gak gitu juga ya. Intinya adalah dalam hal storytelling, dalam hal kita public speaking, kita harus banyak latihan dengan cara seperti itu. Oke?